Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, sosok ini tentu tidak asing buat kita semua, orang Indonesia maupun orang luar negeri. Sosok ini banyak masuk di dalam berbagai survei mengenai calon presiden dalam Pilpres 2024. Siapa dia? Tidak salah Anda menduga, beliau adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Dan pada saat ini saya wawancarai tanggal 2 Maret 2023, Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungan kepada beliau, sehingga ada 3 partai yang sudah memberikan dukungan kepada beliau. Dan selanjutnya akan kita tanya kepada beliau, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam, makasih Pak Feby. Luar biasa Pak Anies. Melonggarkan waktu untuk datang ke rumah. Pak Anies, Siap. Setelah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem, Pak Anies keliling seluruh Indonesia ini. Mana-mana melakukan roadshow. Pak, Bapak capek nggak sih melakukan perjalanan panjang begitu? Dan kalau boleh saya tahu Pak, kecapean Pak Anies sekarang ini pada level berapa kalau diukur dari 1 sampai 10? Pak? Silakan Pak. Jadi begini Pak Feby, sebelum saya jawab Ya. pertanyaan soal perjalanan ini, apakah capek atau tidak? Ya. Saya berikan cerita sedikit Pak Feby. Kalau saya ini senang ke toko elektronik, saya senang ke toko buku. Ya. Jadi kalau saya datang ke toko buku, saya datang ke toko elektronik, itu AC-nya di toko itu baik, nyaman, suasana nyaman. Saya bisa 4 jam, 3 jam, 4 jam itu di toko itu. Dan nggak capek. Ya. Kemudian istri saya ajak saya, Pak Feby, ke toko baju. AC-nya nyaman, tempatnya nyaman. Baru setengah jam saya udah capek, Pak. Baru setengah jam saya udah tanya, Fer, ini kapan ya selesainya? Kapan pulangnya? Padahal sama-sama nyaman. Tempatnya nyaman, suasana AC-nya. Apa sih yang membedakan jadi capek dan tidak? Ketika hati, pikiran, dan tindakan itu sinkron, selaras, nggak ada capek. Tapi kalau saya menjalani yang saya suka, jadi nggak capek. Tapi begitu kita menjalani hal yang kita nggak nyaman, langsung lelah. Nah, itu saya bilang, saya datang ke toko baju, coba aja, Pak Feby cobain tuh, datang ke toko baju, lalu kalau istri saya bisa 4 jam di sana, 3 jam. Sebaliknya, kalau saya ajak ke toko elektronik, gantian istri saya bilang, masih lama kan? Gitu. Jadi maksud saya menjalani ini di Jakarta, dan bahkan keliling Indonesia, gak ada bedanya. Justru saya merasakan kebahagiaan itu adalah pada saat kita berinteraksi dengan orang, mendengar, observasi. Jadi Pak Feby, yang disebut sebagai suasana keliling itu interaksi yang priceless. Kalau saya sebutkan malah saya merasa ini seperti spiritual journey. Gitu ya, Pak? Sebuah perjalanan spiritual. Pak Feby ketemu orang, ngobrol. Pada saat salaman saja, kita akan merasakan tuh eratnya genggaman, semangatnya, kemudian ungkapannya. Lalu kemudian kita bisa membaca begitu banyak fenomena masyarakat dari interaksi yang sebentar. Dan makin sering saya berkeliling, makin terasa sekali saya mengalami pembelajaran. Makin cepat mendeteksi suasana. Jadi ini suasana berat, ketemu banyak orang makin enjoy. Makin enjoy. Makin enjoy dan kemudian menjadi bukan sesuatu yang melelahkan. Pak, Bapak kan tidak muda-muda amat nih, tapi juga tidak tua-tua amat. Tentu kan fisiknya kan mesti harus diatur nih Pak, kan, makan dan sebagainya. Bagaimana Bapak ngatur supaya meskipun hati senang, enjoy, tapi fisik tetap prima? Gimana Bapak menjaga ini? Sederhana sebetulnya. Satu, cukupkan istirahat. Tidur ya maksudnya Pak ya? Jadi malam tentu. Kemudian yang kedua, di antara kegiatan, kalau ada waktu longgar, dan kalau ngantuk tidurkan. Nggak boleh dipaksa minum kopi gitu ya? Iya, dan sebenarnya kalau tidur kan itu paling 10 menit, 15 menit selesai kok. Jadi bukan tidur lama. Ngantuk tidurkan. Lalu makan yang cukup. Jangan berlebih. Itu bikin ngantuk kalau saya. Kalau makan tuh cukup aja. Asal cukup. Lalu pastikan bahwa
ada aktivitas olahraga. Saya kalau pagi seminggu 3 kali, seminggu 4 kali itu olahraga. Jalan, kemudian dengan rowing. Ya. Itu yang dikerjakan. Jadi rutinitas itu ada. Kemudian tentu ada seperti multivitamin. Ya. Tapi bukan sesuatu yang mendasar. Gitu Jadi ya. kalau ditanyain apa, ya sebenarnya istirahat yang cukup, makan yang sehat, olahraga, dan ditakar. Ya. Ditakar kegiatannya itu. Kalau kira-kira itu lelah, Ya, sudah. kira-kira itu, ya jangan dipaksakan. Ya. Takar aja. Ya. Karena ini kan seperti lari maraton ya, Betul. Pak Baby. Ya, betul sekali, Pak. Jangan sampai jaraknya maraton, kecepatannya sprint. Agak Agak repot itu.